Globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihindari dalam dunia modern. Perdagangan lintas batas, arus investasi, teknologi, hingga informasi telah menyatukan dunia dalam satu sistem yang saling bergantung. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah globalisasi benar-benar memberi kemakmuran bagi semua orang, atau hanya segelintir kelompok yang menikmati manfaatnya? Pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Dari kasus Cina, kita dapat melihat dengan jelas bahwa globalisasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi spektakuler, mengurangi kemiskinan, dan membawa negara menjadi kekuatan besar di panggung internasional. Namun di sisi lain, globalisasi juga memperlebar ketimpangan baik antara wilayah, antara desa dan kota, maupun antar kelas sosial. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup. Pertumbuhan harus dibarengi dengan pemerataan agar manfaat globalisasi bisa dirasakan secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan globalisasi tidak hanya diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa merata kesejahteraan yang tercipta. Tanpa pemerataan, globalisasi hanya akan menguntungkan sebagian kecil kelompok, sementara kelompok lain semakin tertinggal. Menurut saya, yang perlu kita cermati adalah bahwa pertumbuhan akibat globalisasi sering hanya tampak di angka PDB. Padahal, jika distribusinya timpang, banyak masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Di Cina misalnya, indeks Gini sempat menyentuh 0,47, menandakan jurang ketimpangan yang dalam. Jadi, penting sekali untuk menilai globalisasi bukan hanya dari pertumbuhan, tapi dari keadilan distribusi. Titik terang dari globalisasi terlihat dari perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Globalisasi membuka peluang perdagangan internasional yang lebih luas, menciptakan pasar baru, dan menarik arus investasi asing. Kehadiran perusahaan multinasional membawa teknologi, keterampilan, serta praktik manajemen modern yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Negara-negara pun bisa fokus pada sektor yang menjadi keunggulan komparatif, sehingga efisiensi produksi meningkat dan daya saing di pasar internasional semakin kuat. China adalah contoh nyata. Dengan keterbukaannya terhadap pasar global, negara ini berhasil menjadi pusat manufaktur dunia. Produk buatan China, dari tekstil hingga teknologi, mendominasi pasar internasional. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat berhasil mengangkat ratusan juta orang dari generasi kemiskinan ekstrim. Semua ini menunjukkan bagaimana globalisasi dapat menjadi mesin penggerak pembangunan yang luar biasa. Sisi positif lainnya dari globalisasi adalah dapat mendorong kolaborasi internasional. Misalnya, banyak startup teknologi di Asia bisa berkembang karena akses modal global. Di China sendiri, integrasi dengan pasar-pasar internasional tidak hanya memperbesar ekspor, tapi juga mempercepat inovasi. Jadi, globalisasi bukan hanya soal pasar, tapi juga peluang belajar dan berinovasi. Namun, globalisasi juga memiliki sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan seringkali tidak diikuti oleh pemerataan. Di China, wilayah pesisir seperti Shanghai dan Guangdong berkembang pesat karena keterhubungan dengan pasar global. Sementara wilayah pedalaman masih tertinggal dengan infrastruktur terbatas. Hal ini menciptakan jurang ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar. Selain itu, globalisasi membuat banyak pekerja harus menghadapi kondisi kerja yang tidak ideal. Sistem hukou atau registrasi rumah tangga di China membatasi akses penduduk desa yang bermigrasi ke kota. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, maupun jaminan sosial. Buruh di sektor manufaktur seringkali terjebak dengan upah rendah dan jam kerja panjang, sementara keuntungan lebih banyak terkonsentrasi pada pemilik modal. Inilah bukti bahwa globalisasi tidak selalu adil dan dapat memperparah kesenjangan sosial. Kita juga tidak boleh melupakan dampak sosialnya. Globalisasi menciptakan migrasi besar-besaran dari desa ke kota. Sayangnya, banyak migran tidak mendapat akses pendidikan atau kesehatan yang sama dengan penduduk kota karena sistem hukou. Akibatnya, meski mereka bekerja keras di pabrik, mereka tetap berada di posisi rentan.
Ini menunjukkan globalisasi bisa menciptakan eksklusi sosial yang nyata. China memperlihatkan dua wajah globalisasi yang kontras. Sejak kebijakan reform and opening up pada tahun 1978, ekonomi China tumbuh rata-rata 9% per tahun selama lebih dari 3 dekade. Negara ini berhasil melampaui Jepang dan menjadi ekonomi terbesar di dunia. Bahkan lebih dari 800 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan ekstrim. Sebuah pencapaian yang sering disebut sebagai keajaiban ekonomi China. Namun, di balik keberhasilan tersebut, ketimpangan juga semakin mencolok. Indeks Gini Cina naik dari 0,30 pada awal 1980-an menjadi sekitar 0,47 pada dekade 2010-an. Angka ini menandakan jurang kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Cina menerapkan berbagai kebijakan melalui dari retribusi pajak, pembangunan wilayah pedalaman melalui gowes strategi, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital untuk mencapai lapangan kerja yang lebih berkualitas. Semua ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan, pertumbuhan akibat globalisasi bisa menjadi tidak inklusif. Kalau kita lihat lebih detail, keberhasilan Cina sangat bergantung pada kebijakan reform dan opening up tahun 1978. Dalam 40 tahun, lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim. Namun, manfaat itu tidak merata. Wilayah pesisir seperti Shanghai dan Guangdong maju pesat. Sementara, wilayah pedalaman seperti Gansu dan Tibet masih tertinggal. Jadi, studi kasus ini menunjukkan bahwa globalisasi otomatis tidak adil. Globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihentikan, tetapi bisa dikelola. Ia bisa menjadi peluang untuk menciptakan kemajuan, sekaligus tantangan yang memperlebar ketimpangan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan memastikan bahwasannya globalisasi benar-benar menjadi jalan menuju kemakmuran bersama, bukan hanya milik segelintir orang. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwasanya globalisasi memang tidak bisa dihindari. Tantangannya adalah bagaimana setiap negara, termasuk Indonesia, bisa mengelola globalisasi agar manfaatnya merata. Jika tidak, kita akan menghadapi masalah ketimpangan seperti yang terjadi di China. Jadi, tugas kita bukan menolak globalisasi, melainkan mengarahkannya agar lebih adil.